Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang keutamaan duduk di dalam majelis ilmu dan hal yang coba kita selalu bangun kesadaran dan niat kita di dalam hati bahwa duduk dalam majelis ilmu itu bukan hanya buat nambah wawasan. Karena kalau cuman buat nambah wawasan, kita bakalan bosan kalau materinya itu-itu saja. Jadi kayak ngerasa saya ini udah tahu. Tapi lebih dari itu yang paling penting dalam majelis ilmu itu adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi bisa dibilang bertambah ilmu itu harusnya bertambah iman. Kalau bertambah ilmu cuman bertambah wawasan tapi nggak bertambah iman, kayaknya agak-agak ada yang miss nih, kurang greget. Karena ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Kalau ilmu kita cuman letakkan di dalam hafalan, di dalam wawasan, nggak terlalu banyak manfaatnya buat kita. Cuman sekedar jadi bahan debat, cuman sekedar biar dibilang musaqqaf, orang yang berwawasan, cuman sekedar untuk dapat gelar gitu ya. Hanya untuk bisa bicara di depan umum. Tapi kalau ilmu itu diletakkan di hati, maka walaupun kita mungkin gak pintar ngomong di depan umum, tapi ilmu kita itu benar-benar bermanfaat. Minimal buat kita dulu nih, litajdidil iman, untuk memperbaharui iman. Karena Allah sendiri bilang, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu. Dan takut itu sifatnya hati, adanya di dalam hati. Takut, cinta, takut, berani, cinta, benci, nyaman, bahagia, susah, semuanya ada di dalam hati. Nah, kata Allah, orang yang paling takut kepada Allah di dalam hatinya adalah orang yang berilmu. Ini artinya apa? Berarti salah satu cara ngebangun rasa takut itu dengan mencari ilmu. Salah satu cara ngebangun rasa iman itu dengan mencari ilmu, sehingga nanti dia jadi orang yang sejati imannya. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi kalau belum wajilat qulubuhum, berarti ilmunya belum sampai ke hati. Nah, ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini. Niatkan, saya ngerasa gersang nih hatinya nih. Karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakad dengan Allah, akadnya itu di sini, bukan di lisan. Kalau dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya, kan nggak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, nggak perlu akad, nggak bisa. Kalau dengan manusia harus dengan lisan. Kenapa? Karena manusia nggak tahu isi hati. Manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, nahnu nahkum bizzawahir. Kita tuh cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. Sehingga dengan manusia akad jual beli, akad utang piutang, akad pernikahan, akad cerai, semuanya dengan lisan. Kalau kita ceraikan, bukan kita. Kalau ada orang yang menceraikan istrinya dengan hati, sah nggak cerainya? Dalam hati? Enggak, itu enggak jatuh talak sama sekali itu. Tapi begitu dengan lisan dia katakan, walaupun cuma bercanda atau marah. Karena enggak ada orang yang bercerai tapi enggak marah kan ya. Ustadz, saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah, Ustadz, emosi. Emang ada yang yang mentalak dalam keadaan bahagia? Kamu saya talak ya? Kan enggak gitu kan? Yang namanya talak pasti orang marah dong. Yang disebut marah nggak jatuh talak itu marah yang sampai hilang akal, dan kayaknya jarang ada yang marah kayak gitu. Jadi kalau udah dibilang talak dengan lisan atau kita pisah aja atau apalah yang senada, yang semakna, baru dia berlaku. Itu kalau ke manusia. Termasuk kalau kita mencintai seseorang, katakanlah kepada dia kan. Kan ada sahabat bilang, ya Rasul, saya cinta orang itu karena Allah. Kamu udah bilang belum ke dia? Belum. Bilang ke dia. Karena kalau kamu mencintai saudaramu, sampaikan kepada dia. Nanti supaya dia membalas. Ana uhibbuka fillah, ahabbakallahu bima ahbabtani fih. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya Ustaz,
aku cinta sama kamu, agak-agak gelo. Cuman kalau di Indonesia nggak budaya gitu ya, jadi agak-agak ngerasa gimana gitu. Kalau di Arab biasa aja sih ngasih permen. Ana uhibbuka fillah, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Benar-benar karena Allah. Kalau perlu kita bikin kayak make sure gitu ya. Allah, benar karena Allah. A-nya dipanjangin. Karena kalau A-nya panjang itunya artinya apakah. Kalau A-nya pendek itu huruf biasa. Benar karena Allah, Allah, benar karena Allah, benar. Sampai 3 kali. Maka kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah, nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan. Kalau ada yang duluan masuk surga, dia akan cari temannya yang saling mencintai di dunia karena Allah, untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena di dunia aja mereka gak mau bahagia sendiri, pasti ingat temannya. Lagi makan ingat temannya, dia makan gak ya? Kalau dia di rumahnya bagus, rumah temannya bocor, ingat rumah temannya, kasihan dia bocor kalau lagi hujan nih. Ingat di dunia aja, ingat apalagi di akhirat. Nah ini dengan manusia, lisan. Kalau dengan Allah gak cukup lisan. Justru muamalah dengan Allah itu mainnya di sini. Muamalah dengan manusia di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan qaulun ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik, itu sedekah banget. Kita membahagiakan istri kita dengan dengan teks atau dengan WA yang romantis, itu membahagiakan dan itu sedekah berpahala di sisi Allah. Ini kalau manusia. Kalau Allah kadang-kadang enggak cukup. Kita bilang, ya Allah, saya mencintaimu, engkaulah segalanya dalam hidup saya enggak bisa hidup tanpamu, segala macam. Tapi enggak benar ucapan itu di hati, Allah tolak. Kalau manusia kok nerima? Karena dia enggak tahu isi hati. Dan dia tidak boleh menghakimi isi hati. Nih enggak jujur nih, dia enggak boleh ngomong kayak gitu. Karena enggak ada yang tahu isi hati orang itu kecuali Allah, kemudian dia. Sehingga kalau ada teman kita mengatakan sumpah, ya udah berarti selesai. Demi Allah selesai. Saya jujur kok, selesai. Enggak boleh kita nih ria atau apa segala macam, enggak boleh menjudge isi hati orang lain. Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik. Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa. Atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuma berucap ngegombal ke Allah, tapi di hatinya tuh nggak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya. Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah. Tapi nggak ada di hati kata-kata itu, maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia, ada orang bilang, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di replay komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bohong, kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik? Kami beriman, kata mereka. Kan baik kan kata-kata ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, inna sholati wa nusuki. Apalagi hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalimat-kalimatnya. La'allahu khair, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La tahzan innallaha ma'ana. Semua kata-kata yang baik, tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Fi qulubihim marad. Karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Gak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. Makin baik dalam kita berkomunikasi, makin orang bahagia. Makin orang jadi teman dekat dengan kita. Makin bagus cara kita nulis caption atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, big hug lah, nangis lah, kiss lah, segala macam. Makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget. Apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian? Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian? Tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan gak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya gak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung dengan niat. Dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Berarti interaksi kita, akad kita dengan Allah itu dimulai di sini. Kalau di sininya mantap, wah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita. Banyak banget kalau di sini mantap. Kita nggak butuh kalimat panjang, satu kata aja cukup. Kalau di sininya mantap, udah ada akad dengan Allah. Satu kata aja untuk ngeklaim, udah cukup. Apa kata itu? Allah. Udah selesai. Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya? Kita yang gemetar. Nabi cuma dengan satu kata, Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam sendirian mungkin di rumah atau di kos-kosan dan banyak cerita-cerita serem kata orang-orang di kos-kosan itu di belakang rumah segala macam. Kita bacalah Al-Baqarah, lengkap tuh, 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya, ada berapa kata Allah di dalam surat itu? Kok masih gemetaran, kok masih gak bisa tidur, kok masih khawatir? Karena kita membaca itu dengan lisan, bukan dengan hati. Ketika kita membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai ini seharusnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya udah saya yakin. Selesai seharusnya. Udah tenang, tumanina, bisa tidur, sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantep banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita baca Al-Mulk, kita baca Yasin, kita baca banyak surah di Al-Quran yang semuanya juga baik. Al-Kahfi. Kenapa kok gak bisa bikin kita tenang ketika ada masalah? Lagi ada masalah galau berat nih, baca la tahzan innallaha ma'ana. Kita ulang-ulang. Lagi galau berat, baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok masih galau? Karena lisan kita enggak klop dengan hati kita. Jadi enggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa enggak terjadi apa-apa? Karena kita enggak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini. Bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, enggak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja. Itu kan pedang tajam banget tuh. Ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya, wallahu alam, yang jelas di leher Nabi, taruh di sini.
ditarik sedikit, itu langsung kayak kita motong ayam. Benar-benar langsung Nabi kegorok itu. Dan itu benar-benar gak ada yang ngelindungin Nabi di antara manusia. Dia bilang, siapa yang akan menyelamatkan kamu Muhammad sekarang? Teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu jauh. Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap, mengatakan Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu. Pegangnya kan namanya juga mau gorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan, udah siap-siap nih mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah, gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai pedangnya jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi. Bisa gak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa? Allah. Wah, beres. Kenapa gak bisa malah kita yang tetap gemetaran? Nih, kita belum kuat hatinya. Sinyal hati kita tuh, sinyal iman kita tuh ke Allah belum terlalu mantap. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi rasa di hati kita itu enggak sama. Ada yang kuat banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedikit, ada yang putus-putus. Sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, sekali ragu. Kalau sakitnya cuma sakit kayak panas doang, dia yakin Allah Maha Penyembuh. Giliran sakitnya lebih parah, dia mulai ragu kepada Allah. Kenapa yang tadi sembuh yang enggak, yang ini enggak? Yang tadi yakin, yang ini ragu. Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala dia bisa sembuh? Karena kalau sakit kepala ringan, dia yakin sama Allah Maha Penyembuh, jadi sembuh. Giliran sakitnya agak parah, dia ragu sama Allah Maha Penyembuh, makanya enggak sembuh-sembuh. Ada tuh Ustadz, dia orangnya saya yakin orangnya beriman banget, tapi kok gak sembuh-sembuh? Nah, nanti ada jawaban lain. Yang jelas gak ada iman yang sia-sia. Gak ada iman yang sia-sia. Iman itu sekecil zarrah aja nilainya lebih daripada langit dan bumi. Bukankah Nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya? Atau langit dan bumi kan? Itu sekecil zarrah amalnya, tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim aja, itu kalau ditimbang di dua timbangan, yang satu ditaruh bumi dan langit, satu lagi kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, itu lebih berat subhanallah daripada bumi dan langit. Iman sesepele itu coba. Belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al-Quran, yang kayak gimana panjang lebar. Cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. Jadi kalau kita pengen lihat keajaiban dalam hidup kita, ini nih yang ditajdid. Kita butuh majelis ilmu itu untuk ini nih, untuk ngecas terus, untuk nguatin terus. Sehingga kalau ininya kuat, begitu kita angkat tangan, ininya mantap, Allah kasih. Dan saya walaupun bukan ahlinya, tapi saya dengan kelemahan saya tuh sering ngebuktiin itu benar-benar nyata loh. Benar-benar nyata, di luar dugaan, di luar nalar kita tuh bisa terjadi. Makanya kayak saya sering banget men-flashback tentang pengalaman-pengalaman hidup saya pribadi. Itu jadi kayak kata Allah di surat Ad-Duha. Ketika Nabi lagi galau kan ya, 6 bulan gak turun wahyu. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana ya Jibril kok gak turun-turun. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana Jibril kok gak datang juga. Mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Selama 6 bulan sampai Nabi sedih, sampai Nabi mulai berpikir kalau beliau sudah dicabut, dipecat jadi Nabi. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi saya sebagai Nabi ini. Jangan-jangan saya sudah diberhentikan. Jangan-jangan Allah udah memilih Nabi yang lain selain saya. Jangan-jangan saya udah gak layak. Sedih banget. Kebayang gak tuh sedihnya? Lebih sedih daripada ketika anak laki-laki beliau wafat. Sedih banget Nabi tuh. Itu salah satu adegan Nabi paling sedih ketika 6 bulan gak turun wahyu. Sampai Nabi menganggap bahwa hidup ini udah gak ada artinya lagi kalau saya udah gak punya manfaat, udah gak ada misi dalam hidup, buat apa lagi saya hidup. Sedihnya luar biasa, murung terus-terusan. Tiba-tiba turun ayat wadduha, demi matahari yang ketika duha, artinya hidup ini masih cerah Muhammad. Wallaili idza saja, demi malam yang tenang. Kenapa kamu resah Muhammad? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah harusnya bisa aja bilang ma wadda'aka rabbuka wa qala.
Tuhanmu tidak benci kepadamu dan tidak meninggalkan kamu. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Enggak, Allah bilang Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah benci Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan benar-benar tidak pernah membenci kamu. Ini artinya Allah tuh kayak negesin banget kalau Allah tuh enggak benci dan enggak ninggalin Nabi. Jangan sedih Muhammad, 6 bulan itu bukan berarti Allah ninggalin kamu. Itu kayak ujian juga buat Rasulullah. Setelah itu wala saufa yu'ti walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah terus ngasih kayak motivasi buat Nabi Muhammad. Jangan putus asa wahai Muhammad, jangan sedih wahai Muhammad, jangan berkecil hati wahai Muhammad, jangan menyerah wahai Muhammad. Aku pasti akan menolong kamu. Aku gak pernah ninggalin kamu. Aku tuh gak pernah jauh dari kamu. Allah ngomong kayak gitu coba. Surat Ad-Duha itu tinggal dikasih nada Korea dikit tuh benar-benar kayak gitu. Jadi Allah kayak lagi kayak ngasih harapan buat Nabi Muhammad. Kamu jangan pikirin aku jauh dari kamu. Aku tuh gak nge-reject kamu. Gitu. Kalau ekspresi saya mah ya. Aku tuh gak pernah gak baca WA kamu. Aku tuh gak pernah ngeblok kamu. Aku tuh gak gitu-gitulah kalau bahasa kita yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau ke teman mungkin nggak pernah gitulah. Yang jelas Allah kayak ngeyakinkan Nabi, Allah tuh nggak pernah ninggalin Nabi. Terus biar Nabi makin pede berjalan, makin yakin bahwa beliau nggak sendiri apa? Allah nyuruh Nabi flashback. Alam, coba kamu lihat ke belakang. Coba kamu ingat-ingat lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Coba kamu ingat lagi masa lalu kamu Muhammad. Bukankah kamu dulu yatim? Gak punya ayah, kemudian gak punya ibu, kemudian gak punya kakek, kemudian sampai gak punya paman. Lalu Allah memberikan kamu terus orang yang akan mendampingi kamu. Gak ada ayah, ada ibu. Gak ada ibu, ada kakek. Gak ada kakek, ada paman. Gak ada. Kemudian setelah selesai masa paman dengan istri yang luar biasa. Kenapa Allah gak ngasih Khadijah itu semasa dengan Ummu Salamah, Sauda, Aisyah? Kenapa? Karena satu orang Khadijah itu tidak sebanding dengan semua istri-istri Nabi yang lain. Dan Nabi butuh Khadijah di masa-masa merintis dakwah. Setelah dakwah sudah agak solid di Madinah, baru dikasih pendamping khusus masa-masa nyaman. Aisyah itu istri di masa nyaman, makanya hadis-hadisnya main, bercanda, ya kan ya? Cemburu-cemburuan, ngambek-ngambekan, kejar-kejaran, itu Aisyah. Terus di sisi yang lainnya mencari ilmu, menghafal hadis, menghafal Quran. Karena Islam dakwah udah lumayan solid di situ tuh. Kalau masa merintis, masa-masa Nabi pulang dalam keadaan sedih, diselimutin, Nabi pulang dalam keadaan kotor, tubuhnya dibersihin, itu Khadijah. Makanya alam yajidka yatiman fa'awa. Buat saya, alam yajidka yatiman fil Qahirah, di Kairo, fa'awa. Bukankah kamu sendiri dulu di Kairo, berangkatnya sendiri gak punya siapa-siapa, lalu Allah memberikan kamu keluarga, berangkat sendiri pulang 2,5. Kok 2,5? Sama istri saya dan anak dalam kandungan istri saya. Jadi kita pulang bertiga. Allah kasih keluarga, dikasih teman, dikasih geng. Sehingga di Kairo saya malah jadi betah, malas pulang karena udah terlanjur banyak teman di sana. Baik orang Indonesia, orang Mesir, orang Afrika. Yang paling banyak teman saya itu orang Afrika. Mungkin karena agak-agak mirip kali ya, jadi banyak teman. Kita jalan bareng, seru-seruan. Bukankah dulu berangkatnya sendiri? Siapa yang mendatangkan teman-teman, yang mendatangkan pasangan? Allah. Ingat itu, sehingga kalau kamu melangkah, gak usah khawatir. Kan Allah di sana dan di sini sama. Nanti Allah yang akan membantu kamu dengan cara yang sama, bahkan lebih dahsyat dari itu. Sehingga saya gak pernah khawatir. Awal saya datang ke Bandung juga kayak gitu. 2006, belum lama loh. 12 tahun yang lalu saya datang ke Bandung, tinggal di Tegalega yang pojok ada pembuangan sampah. Saya bilang saya harus bisa memberi manfaat lebih di kota ini. Saya berdiri di atas gedung Gria Jogja Kepatihan tuh. Saya naik ke atas, saya lihat kota Bandung. Kenapa kok di situ? Kenapa nggak di Tower Masjid Agung? Karena nggak punya duit untuk bayar masuk tower. Cari yang gratisan. Terus di ITC ya namanya, ITC kan ya, yang dekat yang di Kebun Kelapa, berdiri di atas. Ini kota Bandung. Saya harus memberi manfaat di sini. Saya
harus 10 tahun lagi saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu azam. Kenapa saya yakin? Bukankah saya di Mesir juga dulu kayak gitu? Awal saya datang ke Mesir, hari pertama langsung ditaruh di sekretariat mahasiswa Aceh di lantai 21. Saya langsung duduk, kan musim dingin waktu itu, 6 derajat lah kurang lebih. Saya duduk di depan, di balkon gitu pakai jaket, melihat kota Kairo malam hari yang kelap-kelip lampu. Saya bilang 5 tahun lagi saya di sini udah harus memberi manfaat lebih, harus jadi seseorang, saya bilang. Bukankah saya sendiri datangnya? Tiba-tiba 5 tahun kemudian saya punya keluarga, punya teman, alhamdulillah selesai kuliah di Al-Azhar. Oh berarti itu modal. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Kenapa kalau di Kairo aja bisa, kenapa di Bandung enggak? Kalau di Bandung aja bisa, kenapa di tempat lain enggak? Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Namanya anak baru kan dol ya. Apa dol? Bingung. Ini gimana nih? Banyak bingungnya kan, namanya orang baru. Awal-awal datang ke Kairo bingung naik bis tuh kayak gimana. Soalnya bis di Kairo tuh emang koboi banget. Kita kalau misalnya ketinggalan ditinggal kalau kita misalnya nggak siap-siap di pintu pas mau turun ya lewat, karena dia nggak pernah berhenti di halte. Hanya melambat sedikit terus kita turunnya sambil lari. Terus kalau udah jauh susah lagi nyari-nyari jalannya. Salah naik bus ya salah jalan. Artinya masih bingung nih gimana nih, terus tinggal di mana, terus saya makannya apa? Dolan fahada. Allah tunjukkan satu persatu, enggak sekaligus. Pertama Allah amankan dulu masalah kebutuhan beasiswa. Allah tunjukkan tiba-tiba ada yang buka, ada lembaga kayak lembaga zakat gitu, buka beasiswa untuk anak baru. Datang ngantri, disuruh ngaji doang, lulus, alhamdulillah selesai satu, fahada. Udah dapat beasiswa, akhirnya fahadanya apa? Cari kos-kosan. Dapat kokosan, awalnya cari yang paling murah di kampung. Yang saya cerita ada keledai segala macam, di kampung banget. Selalu kayak gitu mulai kehidupan saya tuh, dari awal banget, dari bawah. Udah dapat kos-kosan, sekarang tinggal mikirin jalur dari kos-kosan ke kampus. Naik apa yang paling murah? Apakah naik MRT? Sesekali doang naik MRT karena mahal, cuma pengen sok-sok keren-keren aja gitu, naik MRT. Sisanya naik kayak bis yang paling murah, yang isinya tuh orang jualan sayur, terus kayak bawa-bawa ayam gitu. Pokoknya gitu aja, keluar dari situ tuh baju udah harus ganti. Belum lagi kalau musim panas kan keringat-keringetan, terus segala macam. Keluar dari situ, gimana ya kok jadi kayak gini. Itu naik itu. Kenapa? Udah fahada. Dari situ mulai fahadanya apa? Mulai kenal teman-teman orang Indonesia. Mulai ditunjukkan oleh Allah ide bikin usaha apa. Fahada. Udah gitu, wajadaka ailan, lapar, tadinya nggak punya penghasilan sendiri, fa'aghna, jualan bakso, walaupun bukan saya yang bikin. Karena udah punya teman, Allah tunjukkan, dia yang bikin bakso, saya yang jual, nanti bagi hasil, dia 30%, saya 70%. Alhamdulillah ya, dia baik banget, mau aja gitu. Dapat, fa'aghna, kenyang gitu. Terus kalau lagi ada musim liburan kan suka kayak acara gathering ya, saya catering gitu-gitulah. Terus kayak ada musim anak baru datang, jual dolar. Musim haji jadi guide di tanah suci. Fa'aghna. Bukankah itu bukti? Makanya kata Allah, Muhammad, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Terus kenapa khawatir? Kenapa ragu? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini dibangun di sini. Dan ini yang membuat saya semakin yakin sehingga dengan keyakinan itu saya ngerasa bukan saya hebatnya, Allah yang hebat. Cuman kehebatan Allah itu enggak kita lihat langsung karena kita enggak yakin akadnya. Jadi tiket mau ngelihat show-nya Allah tuh, tiketnya itu iman. Jadi kita kalau pengen ngelihat Allah perform, Allah show, dan show-nya tuh spektakuler banget, tiketnya di sini, barcode-nya tuh ada di sini. Jadi kalau kita mau datang ke gate-nya, mau masuk ke acara show Allah, terus barcode-nya nggak ke-detect, berarti emang ininya agak ini nih. Melihat dari jauh kan beda dengan jadi dekat. Kelihatan lampu warna-warni dari luar, ada show apa sih kok seru banget. Tapi kan kita jaraknya terlalu jauh, jadi nggak menakjubkan yang kita lihat. Kenapa ada orang yang melihat kehidupannya tuh menakjubkan banget? Karena dia ngelihatnya di barisan paling depan, soalnya dia beli tiketnya dengan VIP, tergantung barcode tiketnya. Dan itu ada di dalam hati kita, teman-teman. Buktiin deh. Kalau pengen lihat keajaiban Allah, percaya deh sama Allah.
Ustadz, saya udah ngetes Ustadz. Ngetes itu gak percaya namanya. Ngetes itu kan ragu-ragu, bener gak ya, bener gak? Saya ngetes dulu deh. Itu ragu-ragu, gak akan kelihatan. Percaya, gimana caranya Ustadz? Coba percaya. Tapi kan percaya juga bertahap. Caranya, alam yajidka yatiman. Lihat masa hidup kita selama ini. Bukankah Allah yang nolong kita? Kalau kita ngerasa gak kayak orang yang garing hidupnya, gak punya pengalaman, lihat pengalaman teman kita yang lebih unik. Lihat pengalaman orang-orang yang sering sharing, yang lebih unik lagi tuh. Bukankah Allah yang nolong dia? Apalagi kalau di Bandung tuh banyak banget hijrah story kan. Dari orang-orang yang Allah selamatkan, dikasih second life kayak gitu-gitu. Bukankah itu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kenapa enggak bertambah iman kita mendengar cerita-cerita itu? Sehingga kalau kita udah bertambah iman, nanti kita akan melihat keajaiban dari Allah. Kalau enggak, wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah fi qulubihim marad, kata Allah. Jadi syaratnya teman, coba mantapkan lagi hati kita, tajdid iman kita di dalam hati dengan majelis-majelis kayak gini. Itu yang bikin saya merasa, kalau saya pribadi nih ya, bukan saya mungkin gak layak, tapi saya merasa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya merasa ada satu kehebatan Allah yang saya pengen banget cerita ke banyak orang. Bukan sayanya hebat, demi Allah, Allahnya yang hebat. Dan kehebatan Allah ini kita harus tahu. Nah, itulah motivasi saya men-share. Itu yang bikin saya pede banget ngapa-ngapain. Pede kenapa? Kan Allah yang. Tapi bukan berarti konyol ya. Tetap ada pertimbangan, tetap ada ikhtiar. Itu mah urusan zahir. Pertimbangan, ikhtiar, musyawarah, itu urusan zahir. Ini kita lagi ngomongin urusan batin. Jangan sampai kita batinnya mantap tapi gak ikhtiar. Kok gak ada Ustadz? Dia terlalu woles. Terlalu, kayak kemarin ada cerita teman di Surabaya tuh bilang, Ustadz, saya tuh udah berusaha woles, tapi kok gak lulus-lulus ya Ustadz? Saya ketika ujian woles, gak belajar, kata dia. Saya udah umur sekian, woles, gak ngelamar-ngelamar cewek. Ya tapi kok jadi hidup saya kayak gini-gini aja Ustadz? Itu bukan woles. Bukankah Nabi berlindung kepada Allah dari kata-kata a'udzubika minal ajzi wal kasal? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lemah dan malas. Itu malas, bukan woles. Mudah-mudahan kita jadi tahu, oh berarti akad kita tuh di sini. Kalau mantap di sini nih, nggak akan kecewa. Terus kalau kita udah mantap, gimana cara Allah nolongin kita? Kalau kita yakin nih, udah berserah diri sama Allah, kalimat inna sholati wa nusuki, kalimat hasbi Allah itu udah mantap di hati kita. Gimana cara Allah nolong kita? Kayak Bilal bin Rabah, ketika dia diuji oleh Allah dengan disiksa Umayyah bin Khalaf, dan penyiksaan itu live streaming lagi tuh. Semua orang nonton kan, ketika Bilal disiksa, dan orang-orang pada komen, kasihan ya gitu. Yang lain nanya, siapa yang kasihan? Dikirain Bilal, ternyata bukan, Umayyah kasihan. Karena kelihatan dia yang kewalahan, yang kecapean. Bilal mah biasa-biasa aja. Sakit sih tapi ketahan. Gimana cara Allah menolong Bilal? Ketika Bilal mengatakan satu mantra, satu kata saja, ahadun ahad, 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 ahad. Cuma satu kata. Bilal tuh nggak ngomongin Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, enggak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayya. Enggak, dia enggak hafal ayat sebanyak itu. Dia cuma tahu ahadun ahad. Kenapa Bilal enggak baca doa yang panjang? Karena Bilal baru masuk Islam dan belum tahu agama ini kecuali ahadun ahad. Dia belum tahu Al-Qur'an yang panjang, dia belum tahu hadis, dia belum tahu wirid-wirid. Bahkan nanti sampai Bilal udah di Madinah juga, dia wiridnya enggak banyak Bilal tuh. Dia pernah kayak kepo gitu ya, Nabi lagi wirid. Terus Ibnu Abbas tuh kan kayak anak kecil yang kemana-mana ngikutin Nabi ya. Jadi Nabi buat dia tuh udah kayak ayah gitu. Kemana Nabi dia ikut. Dan Ibnu Abbas dia cerdas. Kalau dengar sesuatu langsung ingat, gak pernah lupa lagi tuh. Nah Ibnu Abbas juga didengarin sama Bilal. Wah wiridnya panjang gini. Yang satu lagi, ini juga lebih panjang nih Rasulullah. Dua-duanya panjang. Bilal bingung. Terus saya gimana dong? Wirid saya gak sepanjang mereka. Akhirnya Bilal punya wirid sendiri yang cuma 4 kalimat. Dilapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh gak punya wirid dan danah
saya nggak punya wirid seperti wirid Nabi, wirid Ibnu Abbas, wirid Ali yang panjang-panjang. Boleh nggak ya Rasul? Kata Rasul, wirid kamu apa Bilal? Kata Bilal, wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma 4 hal. Itu kan wiridnya Bilal tuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuman itu doang ya Rasul. Nabi tersenyum. Nabi bilang, Bilal, wirid kami panjang-panjang, intinya itu juga. Jadi Bilal itu menyimpulkan gitu, pintar ya. Wirid Nabi kemana-mana, ujung-ujungnya adalah wirid Bilal. Jadi dia tinggal ngambil ujungnya aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Beres kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu udah udah menyeluruh semua doa itu ada di situ. Makanya disebut pamungkas. Jangan remeh loh dengan doa itu. Kalau kita baca doa itu dengan yakin, itu benar-benar ajaib tuh doa. Kita aja yang kadang-kadang ngerasa, aduh kayak kurang afdol nih, kayak kurang nih doanya cuma Rabbana atina. Enggak. Kalau mau nambah boleh. Tapi doa itu juga udah keren banget tuh. Bahkan doa itu diajarkan di surat An-Nisa. Allah sendiri yang ngajarin. Hasanah dunia, hasanah akhirat, dan terhindar dari api neraka. Mau nambah yang lain buat apa? Biar makin mantap nih. Ahadun ahad. Dia cuma tahu satu kata, ahad doang gitu. Kok terus apa pertolongan Allah buat Bilal? Allah menolong Bilal bukan tiba-tiba begitu. Ahadun ahad, datang Abu Bakar, Bilal saya beli, saya bebaskan. Enggak gitu cara Allah menolong hambanya. Ini yang kita harus paham. Sehingga tadi jawabannya ketika ada yang mengatakan dia itu orang yang beriman, dia itu orang soleh, kok dia nggak ditolong? Nggak, dia ditolong, kita yang nggak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah menolong hambanya dengan 2 cara. Pertama, pertolongan pertamanya adalah kayak UGD gitu. Begitu datang ke rumah sakit, diinfus dulu atau periksa tensi dulu, terus diinfus. Kalau perlu, nggak langsung didiagnosa sama dokter. Kadang-kadang apalagi datangnya nggak ada dokter di klinik itu, besok baru dokter diagnosa. Yang penting dia pertolongan pertama. Nah Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Gak langsung drop off, gak. Dikuatkan kesabaran dia. Sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian yang itu, hatinya tetap tenang. Dia tetap kuat, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Bilal disiksa itu berhari-hari, berminggu-minggu. Padahal dia udah bilang ahadun ahad dari hari pertama. Kok gak langsung dibeli sama Abu Bakar? Karena Allah ngasih pertolongan pertama buat Bilal bukan dengan cara dibebaskan, tapi dikuatkan hati Bilal. Sehingga ketika disiksa, Bilal sama sekali tidak mau beralih dari iman. Kata Umayyah pertama, wahai Bilal, tinggalkan agama Muhammad, beralih kepada agama orang Quraisy. Ahadun ahad. Wahai Bilal, Muhammad itu gak pernah bantu kamu, dia sendiri di rumahnya dilindungi keluarganya. Kamu sendiri di sini gak ada yang lindungi. Ahadun ahad. Wahai Bilal, ya sudahlah, kalau kamu gak mau meninggalkan agama Muhammad, minimal kamu mencela Muhammad aja, tapi agamanya tetap kamu peluk. Ahadun ahad. Ya udah, gak usah mencela Muhammad, gak apa-apa. Ya minimal kamu jangan bilang lagi ahadun ahad. Ahadun ahad. Sebel gak sih? Kan sebel banget nih jadi Umayyah bin Khalaf ya. Akhirnya Umayyah bilang, Bilal, sekarang saya tuh udah dari ujung udah ke tengah tuh udah jauh banget loh Bilal. Masa kamu nggak bisa ditawar sama sekali sih? Saya tuh udah banyak kasih diskon. Tadi suruh kufur nggak mau, terus suruh mengkhianati Muhammad nggak mau, mencela Muhammad nggak mau, nggak usah ngomongin ahad aja juga nggak apa-apa, nggak mau juga. Sekarang minimal gini wahai Bilal, kamu tetap boleh ngomong ahadun ahad, kamu boleh la ilaha illallah, kamu boleh apa, tapi akuilah bahwa agama kami itu nggak salah. Pluralisme, ya kan? Kami juga benar, kamu juga benar. Cuman kamu lebih cocok dengan Allah, kami cocok dengan berhala. Gitu aja Bilal. Ahadun ahad. Apa nggak stroke tuh Umayyah bin Khalaf? Udah berkali-kali nawar nggak bisa. Kenapa Bilal bisa kayak gitu? Umayyah itu lemah hatinya, Bilal kuat hatinya. Karena Allah menolong hati Bilal. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun kecuali darurat. Cuman itu alasan yang membolehkan.
Dan ini belum jadi darurat, akhirnya kita tinggalkan. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu. Jadi berhemat, gak bisa entertain, gak bisa jalan-jalan. Dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita. Kalau kita gak yakin sama Allah, Allah gak akan nolong hati kita. Akhirnya kita balik lagi, apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu. Dan lapor ke saya lagi curhat, Ustadz saya pengen nanya. Tanya apa Pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong. Apa sih maunya Allah? Saya tuh udah ngelakuin loh apa yang Allah mau. Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya udah sholat di masjid 5 waktu, istri saya sudah berhijab, anak-anak udah belajar ngaji, saya udah nggak kayak dulu lagi minum segala macam. Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih. Nah, dia nggak berakad dengan Allah di hatinya. Dia hanya mencari yang mudah buat dia dan menguntungkan. Dan itulah yang disebut dengan iman ala harfin. Imannya berada di pinggir. Sedikit saja ada guncangan langsung terperosok. Itu iman yang kayak gitu. Karena SOP-nya bukan kayak gitu. Jangankan kita, Bilal lebih soleh dari kita. Khabab lebih soleh dari kita. Siapa lagi yang disiksa? Sumayyah lebih soleha daripada kita. Masyidah lebih soleha daripada kita kan. Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit lebih soleh daripada kita. Kenapa mereka diberlakukan SOP yang sama? Apakah Allah gak tahu isi hati mereka? Tapi emang kayak gitu sunnatullah teman-teman. Perjalanannya emang kayak gitu dulu. Ketika kita hijrah, Allah uji dulu ke bawah. Dan bersabarlah, yakinlah sama Allah, Allah akan kuatkan hati kita. Gak lama kok yang kayak gitu-gitu. Dan makin husnuzon kita ke Allahnya mantap, makin cepat loh terjadi keajaiban. Kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih. Ini mah gak akan lama. Ini mah bisa. Ini mah apa. Tapi ikhtiar ya. Ini masalah hati doang nih. Insya Allah Allah tolong. Insya Allah gak akan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah. Benar-benar Allah tunjukin keajaiban. Gak pernah kepikiran. Jadi ayat min haitsu la yahtasib itu benar-benar nyata. Wa yaj'al lahum makhraja itu benar-benar nyata. Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat itu, terus bikin itu jadi tajdid iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko fisabilillah, berani gambling dengan melibatkan Allah, berani. Selama itu fisabilillah, gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram menuju ke yang halal walaupun sedikit beresiko. Itu namanya gambling fisabilillah. Kan mengambil resiko kan, kayak bertaruh gitu. Kalau bertaruhnya pakai nama Allah, tenang weh, la tahzan. Allah nggak akan ngecewain kita kalau kita pakai nama Allah. Termasuk menikah nggak punya modal. Termasuk seorang perempuan menyerahkan dirinya, hatinya kepada seorang laki-laki yang nggak punya modal. Gambling banget kan, ngambil resiko banget. Tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman. Dan bertanggung jawab, beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia. Artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang, la tahzan wahai ibu-ibu, la tahzani wahai perempuan. Karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab untuk kalian, insya Allah la'allahu khair. Itu yang udah baik banget tuh. Awal-awalnya mungkin agak ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir, ya emang kayak gitu. Kita baru diusir, belum disiksa kayak Bilal kan. Baru diusir doang, baru dimarahin sama Bu Kos. Setiap akhir bulan dimarahin, biasa. Belum dicambuk seperti Sumayyah. Belum juga bakar hidup-hidup dan diseret di bara api seperti Khabab. Nauzubillah. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti kami uji kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan.
Wabasyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan nggak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya, itu disilang. Sunnatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin, kebalik itu. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. Terus nanti ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan seterusnya. Ala inna nasrallahi qarib. Tenang, bentar lagi kata Allah. Terusin sabarnya. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, kuatkan kesabaran. Ikat pinggang kalian. Jangan sampai kalian berputus asa. Akad di sini. Baru nanti Allah tunjukin. Makin besar kesabaran kita, makin besar keajaiban dalam hidup kita. Saya udah ngebuktiin itu, saya yakin teman-teman udah pernah membuktikan itu. So, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus berputus asa? Bismillah, jalan. Baru kita ngomong hasbiyallah. Allah nolong kita itu dengan ditolong dulu hatinya. Coba kita renungkan sebelum kita closing. Gimana cara Allah menolong hati sahabat dalam perang Badar di surat Al-Anfal? Gimana cara Allah nolongin sahabat? Enggak langsung ujuk-ujuk menang dan musuh kalah, enggak. Ditolong hatinya dulu. Karena perang Anfal itu awalnya cukup deg-degan. Pertama itu perang pertama banget, ya. Beda kan kalau kita pertama banget melakukan sesuatu kan pasti agak-agak salah tingkah, bingung, khawatir gitu kan, kagok gitu. Nah, surat Al-Anfal ayat 9. Saking khawatir dan deg-degannya sahabat dan Rasulullah sampai mereka bikin istighosah. Apa itu istighosah? Doa yang panjang. Tastaghithuna rabbakum, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Jadi istighosah itu masyru' ya. Ada di Al-Quran malah di surat Al-Anfal bahwa istighosah itu sesuatu yang bukan bid'ah. Istighosah itu justru doa yang keren banget. Apa istighosah Ustaz? Istighosah itu meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat panjang. Saking panjangnya dan saking seriusnya, Nabi ngangkat tangan udah gak gini. Udah gini angkat tangannya. Udah setinggi mungkin. Gini. Kayak gitu semuanya sahabat ngangkat tangan. Semalaman sampai setelah selesai istighosah, sahabat pada ketiduran dan Nabi melanjutkan istighosah berdua, Rasul dan Abu Bakar sampai subuh. Kenapa bisa gitu? Saking khawatirnya. Gimana besok nih? Kalau kita sampai meninggal, terbunuh, maka udah gak ada lagi yang meneruskan dakwah. Jadi Nabi bukan takut mati. Takut kalau beliau wafat, gak ada lagi yang menerusin dakwah. Cuman karena umat Islam cuma segitu-segitunya, semuanya udah dibawa perang. Kalau mereka besok terbunuh semua, terus siapa yang akan meneruskan dakwah? Itu yang Nabi khawatir, bukan masalah keselamatan pribadi beliau. Itu mah bukan tipe Nabi banget. Nabi kan pemberani orangnya. Ya Allah, kalau besok kami ditakdirkan terbunuh, maka tidak akan ada lagi orang yang mengatakan la ilaha illallah di muka bumi, kata Nabi. Sampai Nabi semalaman berdoa. Sahabat galau berat. Saking galaunya mereka gak bisa tidur. Gimana ya, pada rame gak bisa tidur, resah, makan gak enak. Di depan udah ada segala macam menu gak dimakan, gak disentuh. Gak enak aja tuh. Persis rasanya kayak malam sebelum besoknya mau akad nikah buat saya. Itu malam gak bisa tidur loh. Dan besoknya pas akad nikah saya ngeliat wajah mata istri saya juga kayak sembab-sembab gitu. Kenapa? Kok nangis malaman ya? Enggak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran nih akadnya gimana gitu coba. Kirain mikirin mantan, saya bilang. Itu mah dikit sih. Bahaya. Mau akad ngomongin mantan.
Benar-benar nggak bisa tidur. Terus gimana cara Allah menolong? Pertama kata Allah, wa ma ja'alahu Allah, ayat 9 ya. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Apa yang terjadi malam itu? Tiba-tiba langit dipenuhi dengan bintang. Sahabat ngelihat ke atas, ya Rasulullah, Rasul lihat ke atas. Ketika ngelihat ke atas, ada apa? Itu kok bintang banyak banget, lebih banyak dari biasanya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Rasulullah ayat ini. Kata Nabi, itu bukan cahaya bintang, itu cahaya malaikat yang lagi berbaris di pintu langit, yang besok insya Allah akan membantu kita dalam perang. Jadi kaum muslimin berbaris di bumi, malaikat berbaris di langit. Coba, itu pertolongan hatinya. Enggak langsung malaikat turun bacok-bacokin orang kafir. Enggak. Ya Rasul, tanggung banget sih cuma baris doang. Turun atau sekalian biar kita tinggal nonton doang kan ya, live gitu kan. Enggak kayak gitu cara SOP-nya. Allah nolongin hati dulu, bukan mengangkat masalah. Hati dulu ditolongin, ditenangkan gitu. Tuh lihat tuh malaikat udah pada berjejer. Dan itu ribuan malaikat. Satu malaikat aja cukup sebetulnya. Kenapa sampai ribuan? Kan malaikat tinggal niup doang ya. Kadang-kadang malaikat bersin aja habis tuh orang kafir kan ya. Enggak sengaja bersin tuh habis tuh, lebih daripada badai. Itu udah badai tornado gimana malaikat bersin kan? Ngapain sih harus alfim minal malaika, 1000 malaikat? Kalau kita mau berpikir logis nih, nggak usah 1000 deh ya Allah, satu aja butuhnya. Asal malaikat kayak gitu nyentil doang, itu satu pasukan kafir. Kadang-kadang nggak sengaja, bukan cuma orang kafir, orang-orang Islam juga ke bawah tuh karena saking gedenya tangan malaikat kan. Ngapain kok 1000? 1000 itu tujuannya untuk menguatkan hati orang yang beriman. Jadi kalian gak sendiri wahai kaum muslimin. Tuh lihat di langit, kalian di bumi berbaris 300 orang, di langit 1000 malaikat. 1000 malaikat. 300 lawan 1000 bukan. 1300 lawan 1000. Itu baru benar matematikanya. Perang Badar bukan 300 banding 1000, tapi 1300 banding 1000. Dan 1000-nya lagi itu apa? Elf. Pasukan elf yang datang. Pasukan malaikat. Dan mereka berbarisnya di langit udah siap pakai ikat kepala. Jelas lagi tuh, ikat kepala hijau. Pakai ikat kepala hijau, ada yang pegang panah, ada yang pegang pedang. Malaikat itu menunggangi kuda berwarna putih dan siap menyambar. Udah siap di langit semuanya malaikat, 1000 malaikat berbaris. Sehingga mereka melihat seperti bintang gemintang di langit. Tenang sebentar. Kemudian cahaya itu hilang lagi. Supaya apa? Supaya kaum muslimin sekarang istirahat dulu. Masa ngelihat bintang terus ya? Nggak istirahat besok teh. Nah, Allah bilang di ayat 10, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum." Allah tidak menjadikan barisan-barisan malaikat yang banyak itu kecuali sebagai berita gembira dan untuk menenangkan hati kalian gitu maksudnya. Jadi Allah kalau nolong kita tuh nolongnya hati dulu. Dan hati yang ditolong hanya hati orang yang beriman. Orang-orang perang Badar itu orang-orang yang beriman. Apa bukti mereka beriman? Kan di ayat di awal Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo, mukmin yang sejati. Terus para sahabat udah selesai adegan malaikat, masih belum bisa tidur. Tetap aja manusia ya. Tapi gimana ya besok? Gak bisa tidur. Akhirnya Allah kirim angin yang sejuk yang membelai kulit dan rambut mereka, tiba-tiba ngantuk serentak. Allah bilang di ayat 11, "Idz yughashshikumun nu'as." Tiba-tiba kalian ngantuk, kata Allah. Allah yang bikin mereka ngantuk. Kadang kita jadi tidurnya lama, gampang ngantuk, itu mungkin pertolongan Allah buat masalah-masalah kita yang terlalu banyak. Kenapa dia tidur aja kerjaannya? Banyak masalah kali. Makanya kerjaannya tidur. Di bus tidur, di angkot tidur, di depan di kelas tidur. Ya mungkin terlalu banyak beban. Akhirnya Allah menolong dia dengan cara ditidurkan. Sama seperti Allah menolong Ashabul Kahfi yang galau berat kan? Gara-gara mereka terkurung di dalam gua terus bingung mau gimana nih, gimana. Ya udah deh daripada gimana tidur
tidur mereka. 300 tahun pula tidurnya, nggak tanggung-tanggung. Ini 3 mata kuliah tidur. Ya mungkin memang itu solusi buat dia, daripada dia baru diputusin ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran yang rumit, dengan dosen yang kilar, kan makin kasihan ya. Allah kasihan sama dia, udah tidur aja deh. Tidurlah dia nih. Pas mereka udah tidur, kata Allah, amanatam min. Amanah itu aman, dari kata aman, bukan amanah berarti tanggung jawab. Amanatam min artinya rasa aman dari Allah. Tiba-tiba mereka tidur semuanya. Udah tidur, Nabi berdua sama Abu Bakar nggak tidur, tapi cuma 2 orang ini nih yang melek dan keren banget nih. Doa terus di tenda beliau sampai ridanya jatuh, janggut Rasulullah basah dengan air mata, nangis panjang malam. Bukan Nabi nggak ragu sama Allah, bukan, lebih kayak manja sama Allah. Ya Allah besok gimana nih, ya Allah besok gimana, dan Allah suka banget dimanjain sama hambanya. Udah gitu, menjelang subuh bangun dari tidur, udah segar kan? Ternyata setan tuh nggak rela kaum muslimin tenang loh. Ini kerjaan setan kan, antara Allah dan setan tuh terus-terusan kan, tarik menarik kan dari zaman Nabi Adam. Setan tuh nggak rela orang Islam tuh tenang, dibikin galau terus. Caranya apa? Nggak bisa tidur. Allah kasih tidur, ngantuk. Udah tidur, nggak menyerah setan, masuk ke dalam mimpi mereka. Kayak gitu setan bermain, masuk ke dalam mimpi para sahabat. Mungkin karena tidurnya nggak baca doa, soalnya tidurnya kan tiba-tiba ngantuk langsung ke tidur, masuklah setan. Ngapain setan masuk ke dalam mimpi? Dia bikin hayalan sahabat tiba-tiba mimpi basah dan semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu kerjaan setan. Semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu yang terjadi di perang Badar. Dan ini kan jarang dibahas ya. Kita cuma bahas 300 banding 1000, itu terus setiap tahun. Bahas dah yang detail, before sampai afternya tuh keren banget perang Badar. Semuanya bangun, gimana nih? Masa kita mau berperang suci dalam keadaan tidak suci? Kan perang Badar tuh perang suci. Gimana kita mau berperang suci sementara kita kotor, najis? Akhirnya pada nyiapin air kurang. Masalah lagi, kayaknya emang nih ada tanda-tanda buruk nih kita nih besok nih. Galau lagi. Apa yang terjadi? Allah bilang, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a. Pas mereka lagi galau-galaunya, lagi dalam keadaan najis, Allah turunkan air hujan saat itu. Tiba-tiba hujan, dan hujannya cuma di camp kaum muslimin loh. Padahal kan berhadapan-hadapan tuh, 2 camp nih, camp Islam, camp kafir. Campnya orang kafir gak ada hujan tuh, kering aja kayak gitu. Camp orang Islam hujan lokal. Semuanya pada Allah Akbar, Masya Allah, pada mandi di luar, basah-basah semuanya. Apa kata Allah? Liyutahhirakum bih, untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian. Wa yudhiba ankum rijzasy syaitan, menghilangkan bekas-bekas godaan syaitan di dalam mimpi kalian. Waliyarbita ala qulubikum, untuk mengikat hati kalian, lagi-lagi hati. Jadi hujan turun untuk mengikat hati kalian yang tadi udah renggang, yang tadi mulai galau, sekarang diikat lagi biar kuat hatinya. Dengan cara Allah tolong hatinya. Ini teman-teman yang dimaksud dengan cara Allah menolong kita. Baru besok terjadi perang Badar, dimulai dengan duel 3 jagoan Nabi, salah satunya Ali bin Abi Thalib, dan itu membuka kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin. Hidup kita kayak gitu juga. Perang Badar itu bukan hanya kisah peperangan, tapi dia kisah kehidupan dalam analogi perang. Allah tidak mengangkat satu kisah di Al-Quran hanya untuk dinikmati alur ceritanya. Allah mengangkat satu cerita di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran hikmahnya, diterapkan dalam kehidupan kita walaupun secara adegan berbeda dengan kehidupan sahabat. Jadi itu bukan cuman kisah perang, tapi kisah kehidupan. Allah nolong kita. Ragu lagi, ditolong lagi, lemah lagi, ditolong lagi hatinya, lemah lagi, ditolong lagi hatinya, dengan satu syarat, yakin sama Allah, mukmin. Mudah-mudahan ini ngebooster kita dalam menjalani ujian-ujian di awal-awal kita berhijrah, juga membooster kita supaya berani mengambil satu keputusan dan pilihan-pilihan hidup yang berat, baik buat yang cowok ataupun yang cewek. Berjalanlah dengan tenang. Islam itu indah banget, dan buat saya pribadi, saya bersyukur dilahirkan sebagai seorang muslim, dan bersyukur juga difahamkan sedikit tentang keislaman yang luas, sehingga saya ngerasa bisa banget mengekspresikan diri saya ke hobi-hobi saya, tapi masih dalam koridor Islam.
Saya senang main, saya senang jalan, saya senang traveling, saya senang nyoba yang baru-baru. Tapi masih dalam koridor Islam dan itu saya bersyukur banget. Berarti Islam itu memang benar-benar luar biasa. Jangan khawatir gara-gara berhijrah terus jadi kaku, enggak. Gara-gara berhijrah terus kita tinggalnya di masjid, itikaf terus, enggak gitu-gitu amat juga. Ada waktunya masjid, ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya belajar, ada waktunya kerja, ada waktunya keluarga. Islam itu keren banget teman-teman. Mudah-mudahan kita makin mantap nih. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini untuk kita lewat Islam di dunia dan insyaallah kelak Allah berikan kenikmatan yang lebih besar dengan rahmat Allah di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.